Kita mengucapkan terima kasih kepada Slank. Slank itu juga mendukung. Semuanya menunjukkan Jokowi sudah rapuh. Dengan kita bisa tembus karena rapuh. Ya. Maka sekarang ketika keputusannya 4 juga yang dilaporkan sesuai dengan proses, Ya. maka yang tanggung jawab Jokowi. Nah, Pak Jokowi mungkin marah sama dia nih, ngomong pelan-pelan tapi kasar. Akhirnya dilaporkan. Mereka lah yang melakukan perbuatan pidana. Gitu. Oke. Dari mulainya apa? Mulainya sebenarnya hasutannya Hercules. Iya, benar. Kami Jokowi tidak menghasut karena kita mengarahkan ke proses peradilan. Emang kalau ijazahnya palsu, Apa? ya terus mau ngapa? Ini loh, otaknya ini loh. Kalau anggota DPR kayak gitu tuh, nggak punya otak, saya bilang gitu. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini saya mengundang 2 orang dari 3 yang masuk ke rumah Joko Widodo di Solo pada tanggal 16 April kemarin. Langsung saja, yang pertama, Bapak Damai Hari Lubis SH. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Lawyer TPUA, Ya. tim Koordinator tim pembela ulama dan aktivis. siap, Mengkoordinir para advokat. siap. Dan yang kedua, yang tidak kalah famous atau terkenalnya Bapak Rizal Fadilah Ya, selamat sore, Pak. yang juga sudah terlapor sekarang. Sama Dr. Itu Surya. yang bikin terkenal. Ya, itu terkenal gara-gara terlapor. Gara-gara. Dan di sebelah saya ada terlapor yang sudah Malam malang melintang. melintang di semua podcast. Ada kelebihannya dikit. Ya, Kalau saya, Dr. Tifa dan Dr. Ismon itu dilaporkan juga oleh yang lain. Kalau Pak Rizal rupanya Satu. ada yang satu, ada yang ikut, ada yang enggak. Iya, gitu, iya, ya. iya, iya. Gitu. Berarti kadang dilupakan ya Pak. Tolong dimaafkan aja lah orang yang melaporkan itu. Kalau suka lupa Bapak. Ya, Pak Roy Suryo seperti biasa. Iya. Dan ada juga di sini yang Nah. akan Pengamat. mengolah kira-kira apa sih terlapor, pelapor dan segala macam itu di kantor polisi. Bapak Janes Yahaan, Ya. wartawan senior, wartawan bidang hukum. Bukannya mengolah. Oh, Ini- dia tukang olah juga ya. Ini beda Di tipis. kantor polisi Beda lagi ya. tipis dengan yang ada di Solo. Oh iya. Yang ada di Solo itu kan memasak. Ini juga sama. Ini memasak, meramu nanti pembicaraan. menggoreng. Goreng isu ya. Betul. Oke. Iya. Chef. Chef Janes. Tapi masakannya halal. Oh iya. Kalau yang sana masakannya nggak bagus. Ya mungkin kita mulai dari Solo dulu Pak ya. Ya. Nah, saya penasaran Pak. Waktu itu kan memang Pak Roy dan Dr. Rismon dan Dr. Tifa berhalangan. Ya, saya harus jangan balik. dikira takut ya Pak ya. Oh enggak, saya lupa gitu ada acara di Jakarta. Tapi yang penting juga malam sebelumnya itu kan ada sawalan kagama. Betul. Nah itu yang hadir asli alumnus Universitas Gadjah Mada. Tapi nggak ada nama itu ya. Yang di Solo. Yoko Widodo. Yoko nggak ada di koran masuk aja nggak ada dia. apalagi masuk agama gitu. Oke. Jadi yang masuk ke rumah Pak Jokowi itu 3. Ibu Kurnia 1 dan Bapak berdua. Nah, kira-kira vibes-nya atau suasananya di dalam rumah itu seperti apa sih? Apakah diterima dengan ramah, dipersilakan duduk atau gimana Pak? Pertama kita nggak langsung ke ruangannya. Mungkin karena faktor beliau juga punya kegiatan. Yaitu menerima orang-orang yang butuh santunan. Seperti itu. Bansos. Ya seperti itulah sepertinya. Atau juga mau silaturahim kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi kita ditampung dulu karena acara itu sudah berjalan. Kita Hmm. datang. Nah, kita datang ditaruhlah di sebuah semacam taman, masuk ke samping. Mas Roy nggak tahu nih. Enggak. Belum pernah Saya- diundang. Oh iya. Saya yang nanti akan mengundang dia. Oh iya. Iya. Itu secara hukum benar. Ya, dari taman ya, masuk ke dalam. Nanti kita yang gongin. Harus datang. Jadi jumpalah kita sama dikenalkan ini ketua pimpinan pengaman Pas Pampres. Pampres Oke. yang mantan mungkin ya. Tapi itu aktif semua. Semacam seragamnya kalau saya nggak keliru itu Brimob. Hmm. Semacam Brimob atau apalah ya. Pokoknya Berapa orang, anggota. Pak? 1. Ya, yang di belakang itu ada 2. Oke. Pakai baju sipil ada 2. Mungkin juga ada polisi juga, anggota Polri atau TNI ya saya nggak tahu. Yang jelas pakai seragam itu 1, dikenalkan pakai baju putih, ya kan?
Justru itu pimpinannya. Ya. Berarti kan itu polisi juga gitu Ya, ya. Ditawarkan minum, yang baik lah. Terus saya bilang, saya bawa pulang boleh Pak? Oh boleh. Gitu kan. Jadi, cuma kelupaan saya kita bawa. Oke, lupa dibawa pulang. Karena nggak ke situ lagi. Ya, Nah, ya, ya. kalau lewat mungkin kita ambil. Ya, ya, ya. Kita cicipi lah. Apalagi kan mereka bilang, para petugas itu, ini makanan khas Solo yang paling enak. Gimana kita nggak ngiler Pak, ya kan? Cuma posisinya juga air dingin yang semacam manis lah gitu kayaknya. Ya. Cuma ya tadi nggak sempat. Kita barulah dikasih masuk, dikasih kode gitu mah Pak itu. Akhirnya terhenti lah tuh yang orang masuk, berhenti kita masuk. Duduklah, saya atur. Bu Kurnia tengah. Oke. Nah, ini di samping, saya di samping. Supaya agak dingin beliau gitu maksud saya. Kalau ada hadapannya perempuan kan Supaya ya naluri laki-laki ya yang tidak sombong pasti sama perempuan menghormati. atau lembut lah ya. Nah, ini kepinginnya saya. Ya. Jangan sampai dia mandang tuh langsung mandang saya gitu di depan. Ya kan? Nanti tuh Langsung berantem. air es cepat panas. Cepat hilang dinginnya. Jadi saya sebelah sini. Kenalkan diri, Bu Kurnia kenalin kan ini. Enggak, ini. kalau alasannya kalau kenapa Pak DHL belakang, kalau Pak DHL di depan nanti namanya ganti. Jadi perang hari Lubis. Wah, Ya, bukan damai lagi. kan bukan damai lagi nanti. Ya bisa jadi. Iya. Terus, Jadi Pak. saya seperti itu. Ya, dipersilakan sama Bu Kurnia untuk beliau bicara. Beliau sampaikanlah keinginannya, ya kan? Satu silaturahmi, kedua seperti surat gitu ya. Kedua ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi, investigasi apa gitu, Verifikasi. dan lain-lain lah. Ya. Dan kami sudah ke sana, katanya aslinya sama Bapak. Jadi Hmm. kami minta dia. Oke. Ya kan? Ijazahnya. Betul, beri kokoh. Walaupun ngomongnya sopan santun, kalau orang Batak kan enggak. Ya. Udah keras, nekan, Iya. harus dapat. Kalau beliau halus tapi harus dapat. Oh, harus dapatnya Harus sama dapat, ya. tapi pengantarnya slow. Ya. Ya. Lembut. Nah, makanya Pak Jokowi mungkin marah sama dia nih, ngomong pelan-pelan tapi kasar. Akhirnya dilaporkan. Oh, Mungkin. Siap. Ini ngomong lembut, saya kira nih nanti bakalan permisi duluan gampang, nggak jadi gitu kan. Iya. Makanya nekan terus ya. Oke. Bu Kurnia, ya gaya orang sana juga kan, mirip-mirip kita. Terus, bahkan kalau menurut saya itu terjadi perdebatan sama Bu Kurnia. Oke. Karena ketika bilang itu ya, siapa yang mendalil, ya kan, harus Dia yang dibuktikan. membuktikan. Nah, itu mungkin Bapak katanya ada yang mendrive. Memang gitu kan, berarti kan. Terus sama dia juga, sama beliau juga akhirnya gantian menyatakan kami sudah minta. Cuma kan nggak dikasih sama pengacara Bapak. Ya kan? Terus saya bisikin case close. Akan kami akan tutup, kata gurunya kan. Saya cuma ngingetin dia kan cepet juga. Kami akan siap cabut, gitu kan. Nah, mungkin Pak Ubis, dia kayaknya begitu, cuma nggak jelas, ya kan. Nah, saya cukup Pak, sudah sama semua. Ibu sehat Pak? Itu yang pertanyaan saya di luar materi. Itu kan kita sebagai ada budaya, ya kan. Maksudnya ibu Ibu negara, istri. Ibu Iriana. Iya. Ibu mantan negara nggak ada. Coba kan saya nanya, makanya saya tanya. Kalau nggak kan, ibu sehat Pak? Ini kan saya sama Bapak, ibu sehat Pak? Iya. Berarti ibunya nggak ada. Jadi Ya. lembut juga deh. Ya. Ibunya di mana Nah, gitu cuma ya? nggak digubris. Nggak dijawab. Langsung beliau ini karena sudah menuduh. Sebetulnya ini sederhana, ya kan? Cuma karena sudah menuduh, ya saya nggak mau memberikan, gitu loh. Yang anehnya sama saya adalah penutupnya. Nah, penutupnya itu adalah begini, cuma S1 aja kok dimasalahkan, kecuali S2, S3 nggak ketinggalan, bingung saya. Ya. Itu aneh itu ya Pak. Kok bisa bertanya begitu dia? Jadi gini, perspektif saya secara psikologis hukum, itu kayaknya dia ada istilah hukum yang boleh dia tentang, ada yang tidak. S1 itu kan sarjana. Ya. TK saja, kalau memang palsu, Ya. nggak boleh. Itu kan bisa cacat biografi. Jadi istilahnya menurut psikologi,
cuma nyuri 1.000 aja nggak apa-apa lah, nggak nyuri 1 juta misalnya gitu. Begitu, jangan contohnya begitu. 100 miliar aja nggak apa-apa, kecuali puluhan triliun. Oh. Ya, Itu soalnya Pak, kalau sama-sama 1.000 banyak, Pak. ilustrasinya kecil amat. Tapi jangan-jangan ini memang udah senada ya, frekuensinya sama dengan salah satu anggota DPR yang cewek itu, yang biasanya maunya sok pinter itu. Oke. Itu. Inisialnya. Sandiago, Nah, Irma, itu. Irma. Itu kan sama itu. Di salah satu podcast kan juga berkata gitu. Buat apa sih? Emang kalau ijazahnya palsu, Apa? ya terus mau ngapa? Ini loh, otaknya ini loh. Kalau anggota DPR kayak gitu tuh, nggak punya otak, saya bilang gitu. Wah. Benar. Dibilang dari sepele, ini masalah sepele. Ini masalah lah. sepele. Ini masalah besar. Benar. Ya. Tapi saya nggak menyalahkan mereka juga kerusakan-kerusakan mental itu, Pak. Karena biangnya begitu seperti itu. Memang. Induk jadi semua rusak. Tapi ada satu yang menarik, Pak. Dulu pernah viral satu wawancara, ya saya sebut aja lah ya, Najwa Shihab dengan Pak Jokowi. Ya. Yang one on one. Dia pergi ke Solo. Dan banyak netizen yang mengatakan kakinya Pak Jokowi itu gerak-gerak terus. Tremor. Gemetar-gemetar gitu kan. Itu harusnya Wah. pas ada dokter Tifa kemarin itu. Nah. Tanyain itu. Kalau Bapak ada melihat tanda-tanda Gitu. begitu nggak Bapak berdua nih? Pak Rizal atau Pak Damai? Saya melihatnya gini, ketika dia mau menerima saja kami, dia sudah kalah. Ada sesuatu yang bakal membentur dia, sehingga dia mau menerima. Ya. Karena kami merasa, karena karakter dia seperti ini, kami juga kadang jadi seujon, Pak. Ya kan? Karena kebiasaan melihat seperti itu. Contohnya, bukan saya. Kami ya, kawan-kawan itu ketika mobil terhalang, alhasil berpikir negatif. Ya. Nah, saya nggak jelaskan lah ya. Ya. Nah, berpikir negatif, ini jangan-jangan gitu loh. Iya. Itu bukan 1-2. Bahkan saya ada rekan saya vokal juga, ahli IT bilang, hati-hati. Ya kan? Nah, ya kan? Itu udah halangan itu, betul kan? Udah sengaja itu. Nah, adalah kawan kita yang gitu. Enggak detailnya mungkin ini kan udah janji nih. Mas Mike kemarin di podcast sebelumnya udah bilang nih apa yang terjadi pada mobil yang menghalangi. Harusnya kan Nah, itu sebenarnya harusnya om-om ini yang jago-jago. enggak di UGM Media dan IT. UGM kemarin kan harusnya. Jangan-jangan CCTV mati juga tuh. Nah, itu. Ada yang bilang begini, Om. Ah. Jangan-jangan itu bangke dilemparin. Nah, kita nggak sebutin siapa yang ngelempar kan. Ya. Hasilnya juga nggak ada. Jadi seujon lah. Ya. Apa namanya? Netting. Jadi intinya Negative begini. thinking. Intinya Ya, begini. gimana, Pak? Pada saat kami datang ke UGM, ya saya, Dr. Tifa dan Dr. kemudian Dr. Ismon, itu kan sebenarnya kami ini kan ahli, ya, apa yang diambil, diajak oleh TPUA. Kami bukan dari TPUA asli, cuman kan kemudian ini kan curangnya atau ketakutannya atau memang jahatnya, ya saya bilang gitu. UGM itu kan waktu itu kan sebenarnya yang bisa masuk hanya yang sudah terdaftar gitu, 5. Ya terdaftar ada saya, ada Dr. Ismon, ada juga Dr. Tifa. Yang lain ada juga Pak Rizal, ada juga Pak Egy, ada juga Pak DHL kan. Nah selain itu kan tidak ada di situ gitu loh. Dan akhirnya kami yang boleh masuk hanya bertiga. Yang 2 sebenarnya kan ada Pak Sukri, ada Prof. Siapa Amin itu? Rais, ada Iya, Prof. Sukri Faduli. Ya. Yang ngaku dari TPUA Enggak. Jogja ya? Bukan ngaku. Enggak. Itu nggak boleh. Ya, Nggak mereka boleh nunggu masuk. di luar. Mereka nunggu Jadi di saya luar. sempat Boleh. wawancara juga dengan Pak Amin Rais. Ada. Ada live-nya di Sentana waktu itu. Dan mereka yang nggak ada yang bisa masuk ke dalam Bisa. Tapi intinya gini Mas Mike, yang kita penasaran tuh sebenarnya apa yang terjadi mobilnya. dengan mobil itu, Pak Rizal dan Pak Ya, Am. saya kira waktu di jalan ya mobil itu sebetulnya ceritanya ada insiden lah, mobil terbalik, Kecelakaan ya. kecelakaan lama gitu kan. Tapi kita penasaran juga ini bener enggak dan sebagainya. Akhirnya diutuslah 2 orang dari kita TPUA. Ya. Pak, Turun dari Jalan bis dan melihat. turun berjalan cukup jauh itu, Oke. gitu kan. Nah setelah di sana ternyata gitu kan, menurut informasi yang disampaikan kemudiannya betul terjadi kecelakaan. Ya, truk ya itu Truk membawa kawat dan sebagainya. Tapi katanya itu sebetulnya celah-celah untuk bisa Masih masuk ada. mobil itu masih ada. Dengan geser-geser sedikit lah Ya. katanya gitu kan. Tapi kenapa gitu? Celah itu kok nggak diperintahkan saja untuk segera bergerak? Oke. Biasanya ada kontrak flow malah kan Ya. yang Betul. dibuat malah yang di jalur lain juga. Ini di jalur kita sendiri yang bisa bergerak. Berarti indikasinya
petugas-petugas yang ada di situ ingin macetnya tambah lama. Tambah lama, itu yang kita bisa tafsirkan Ya, gitu ya. kan. Soalnya kok sampai lama begini. Akhirnya kan yang bisa ngatur-ngatur ini teman kita. Itu Bukan dari masalahnya. petugas ya, Pak, ya? Petugas enggak. Bahkan ketika petugas dikomunikasikan, kata petugas itu nanti kamu mau koordinasi dulu. Katanya. Wah, Ini justru seharusnya sampai kapan? yang dari sana koordinasi yang lapangan Betul. harusnya. Ini kok ini mau koordinasi dulu dengan orang yang di sana. Iya. Mereka udah koordinasi Itu. untuk menghambat. Rupanya kita bisa menunjukkan begitu setelah kawan kita. Pak, Berarti Ya. ketahuan mereka Bang, udah koordinasi ini ya. dulu. Kok di koordinasi ada kecelakaan baru terjadi petugas mengatakan koordinasi dulu dengan pusat. Padahal di sini itu TKP ya. bahkan begini. Teman kita itu bisa bawa yang ininya petugas. Oh, yang apa tuh lampunya Ya, itu ya. plastiknya itu. Dia ngatur-ngatur. Iya, Setelah betul. itu baru kita jalan gitu Oke, kan. dan akhirnya sampainya udah siang Pak ya? Udah siang. Kan itu Betul. 3 jam lebih, 4 jam Udah mungkin terlambat. berada di situ. Iya, iya. Nah, jadi saya mau sambung nih. Ya. Jadi gini, kita berusaha kooperatif sama UGM. Karena dia bilang kita jadi siap-siap kalau dia nggak mau. Karena kita udah netting, pasti nggak mau nih. Kita minta waktu. Kita jadi minta Pak Om Betul. Roy, Tambahan kan. kita naik jadi 20 orang, Iya. biar tawar-tawar turun bisa 10, 7, 8, kita Ya. bisa 5, Om Roy tetap. 3. Iya. Gitu loh. Dan pemberangkatan pun akhirnya kita percepat. Ini Ya. terbukti loh dari pengumuman di WAG jam 1 dini hari kita berangkat. Karena sepertinya begitu gejala-gejala UGM itu Ya. saklek. Kita berangkat akhirnya pukul 8. Oh, ya. Namun kecelakaan itu di daerah Palimanan kalau nggak salah, Ya. kilometer Oh. sekian. Berimanan. Nah, kita buka Google 6 jam dari situ. Ya kan? Itu udah macet 4 jam, Pak. Ya. Jadi kita biar tahu bahwa kami ini bisa datang paling jam 10 paling cepat atau Ya. jam 12. Tolong undur. Kecelakaan itu video, dipoto dikirim. Dia malah nggak jawab. Tiba-tiba jawab pagi sudah selesai. Kalau itu kampus saya terus terang, saya marah itu ngamuk saya. Sama karyawan belagu-belagu sama mahasiswa. Mahasiswa ngelawan sama karyawan Iya. kecuali mereka kan takut. Ya kan? Nggak takut. Alasannya Pak Del. Karena bukan Alasannya kampus kita. alasannya mau bentar lagi ujian. Betul, katanya waktu itu begitu. Pertemuan di dalam itu bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar lihat jam. Gitu. Jadi Iya. nggak nyaman. Tapi ternyata setelah itu mereka malah konpres sendiri. Iya. Jadi kan Ada aduh, waktu, bener. Bang. Terakhir kita telat lah, ya kan? Nggak dikasih masuk, udah nggak perlu gini-gini. Kita bilang, kita gini-gini. Perlu, mengatakan surat, PDF sudah padahal. Itu kan istilahnya mereka udah harus Iya. persiapkan. Udah. Kan boro-boro mempersiapkan itu, nerimanya tidak. Akhirnya kan terjadi ribut. Apalagi dia bilang, bahwa bahan-bahan itu sudah diambil oleh 3 orang. Siapa itu? Sebutlah, nggak boleh. Pak Roy. Nggak boleh 3-3. Bukan, Iya. dokter Tifa. Tifa. Nah kebetulan ada telepon berdering kalau setelah saya lihat di rekaman Nah. itu bunyi 3, keempatnya baru saya angkat ternyata Barry Rismond, ya kan? Nah kesempatan kan nanya di mana? Ya. Saya mau datang ke sana, Pak Roy mana? Saya ketemu tadi depan pintu. Ya. Oh iya, Barry sebentar. Tadi bahan yang kami butuhkan, yang kami pertanyakan katanya sudah ada. Mau siapa? Sama Dokter Tifa. Bohong. Satu pun bohong. Saya langsung kan. Iya. Oh bener Pak. Ini langsung ini yang hadir nih. Ini dengar dia nih. Pasti dengar tuh. Saya ribut tuh, kesal. Oke. Karena masih hidup nih. Iya. Akhirnya saya bilang, tadi dengar semua kan? Jadi itu Sama termasuk Dokter Tifa. kebohongan lagi Mas Mike dan pemirsa Ya, podcast ya. Sentana ya. Mereka mengatakan, UGM mengatakan seolah-olah kami Dokumen itu sudah diserahkan. sudah diserahkan dokumen. Padahal Tidak ada tidak satupun ada. dokumen yang diserahkan gitu loh. Banyak sekali kebohongannya ya. hanya dipinjamkan saja waktu itu sebentar banget di ruangan itu hanya Iya. skripsi. Itu pun setelah mulai perdebatan Dipaksa. yang sangat panjang. Iya, 1 jam sendiri. Gitu loh. Nah, kita nggak dapat apa-apa ya. Nah. Akhirnya kita masukin surat, padahal kan sudah Sudah PDF. Ini kan hasilnya harus dibawa dong. Ya. Tanda tangan ya. Hmm. Nggak dikasih waktu seminggu apa berapa nggak mau jawab. Ya udah kita nggak anggap enggak lah. Bohong itu Oke. semua. Udah. Nah itu soal UGM Pak ya, Ya, yang UGM. kita tetap kecewa sampai hari ini Iya. karena Ibu Ovanya juga tidak muncul Pak ya. Ya. Nggak saya kecewa sama ini kampusnya beliau nih. Bahaya. Pak. Justru itu kan maksudnya Oknum, kami Pak, oknum. 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 Kan saya bilang sama kampusnya, bukan Iya. sama beliau. Iya. Saya Kami kesel itu sama kan kampusnya beliau ingin nih. sebenarnya kan apa ya? Karena Iya. sayang terhadap Gajah Mada. Nah. Ya, kita kan ingin melindungi. Dan bahkan yang lebih lucu lagi kan Pak Rizal, kemudian saya, Dokter Tifa sama Dokter Rismond kan diadukan kan gitu. Katanya kan 160 yaitu Penghasut. menghasut. Penghasutan. Mungkin mereka nggak bisa bedain ya. Seorang alumnus asli
nyanyi lagu himne Gajah Mada di depan kampus itu disebut menghasut. Menghasut. Kami tuh nyanyi di depan tulisan Gajah Mada tuh malah nyanyi. Ya. Waktu kami mahasiswa gitu aja. Nah. Jadi kok malah disebut menghasut? Tapi itu menarik juga, Pak. Kenapa 4 orang ini, Pak? Ya. Kenapa menurut Pak Rizal sendiri, Nah, kenapa Bapak yang dilaporkan? Soalnya Pak Damai juga kan ikut ke dalam rumah Pak Jokowi. Ya. Ibu Kurnia juga ikut. Bukannya saya suruh dilaporkan semua ya, tapi kenapa Bapak jadi spesial di mata Nanya sama pelapor loh. di mata mereka? Kira-kira Ya, kenapa? ya intinya ke sana, tapi kira-kira ya. Ya. Karena Ya. kira-kira itu kan 15-16 kan yang menghimbau Ya. supaya bisa hadir itu kan di samping host acara itu kan saya juga menyampaikan kan gitu. Oke. Kita silaturahmi gitu kan, halal bihalal, geruduk Ya. dan sebagainya lah gitu kan. Ya. 15 ke UGM, 16 ke Solo gitu Ya. kan. Itu dihimbau. Mungkin itu dianggap menghasut. Itu dianggap menghasut. Mungkin dianggap menghasut. Saya tambahin boleh, Pak? Saya kira Ya, ya. itu ke kesederhanaan berfikir ya, Oh, untuk ya, ya. menyebut kurang fikir. Kesederhanaan berpikir itu kalau pinjam istilah Rocky Gerung, dungu. Duh, Oh, ya, ya, akal ya, tidak ya. sehat. Pak Ustadz, boleh saya tambahin? Iya, iya. Ini dulu ya. Gara-garanya, maksudnya gara-garanya itu. Boleh? Oke. Pak Ustadz yang nambahin bukti laporan tambahin, Pak dapat dari Pak Roy dari ini tambahin lagi ini orang ngotot amat nih katanya. Oh, jadi karena Pak Ustadz yang mengirimkan bukti-bukti itu, jadi mereka agak ini nih orangnya nih. Tambahan barang bukti Ya. apa yang didapat di Jejak media di sosial Google. dari Om Roy, dari Om Rismon dimasukin lagi. Ya, Oke. karena kita ingin menjadikan dokumen yang beredar Ya. gitu kan, bukan hanya diskursus gitu Ya. kan, bukan hanya Omon-omon, bukan omon-omon, omon-omon, asli. nilai-nilai sosial saja gitu kan. Tapi jadi Tapi bukti jadi hukum. nilai hukum gitu. Ya. Itu sebetulnya Artinya Setuju, melengkapi. setuju. untuk meningkatkan itu dan untuk bisa mendorong akhirnya ini bukti sudah banyak begini kok diam saja gitu. Oke. Sebetulnya. Ya, Tapi gara-gara Bapak sengaja Iya. Bapak itu jadi memang mereka kira Bapak itu memancing kerusuhan. Padahal yang mancing si Hercules itu. Oke. Padahal penghasutan itu kalau Ah, coba saya kira- kalau saya tidak salah ya, Ya. harusnya kan misalnya nih saya menghasut orang untuk Oke. merusak suatu barang. Ya. Kalau barangnya dirusak, berarti saya menghasut. Iya. Kalau barangnya nggak rusak, ini kan nggak ada yang dilakukan. Enggak. Itu dulu memang dulu pertamanya penghasutan itu deliknya delik formil. Ya. Delik formil itu asal kita nyebut bakar, curi, rusak, sudah kena. Ya. Oke. Karena itu Dulu. melakukan dulu, itu kan pelanggaran pidana. Ya, Tapi ya. berdasarkan putusan MK 7 2009 kan gitu, itu diubah gitu. Oke. Jadi deliknya material. Oke. Delik material itu Harus harus ada terjadi kejadian. dulu. Misalnya Oh, jadi- bakar, kalau tidak dibakar nggak Ya, nggak ada yang menghasut. Ini Tapi Jokowi. begitu bakar Jadi gitu ini kan. Jokowi kalau nggak benar salah ternyata diadili baru menghasut. Oh, gitu juga. Kalau Iya, benar. adili Jokowi tidak menghasut karena kita mengarahkan ke proses peradilan. Oke. Sesuatu betul, yang betul. sesuai dengan aturan hukum tidak ada yang disebut Berarti hasutan. kesimpulan saya si relawan dan ahli-ahli hukum yang melaporkan ini semuanya Sebenarnya menurut nggak saya, tahu putusan MK itu kali ya? Iya, sebetulnya dia ingin menghindari hubungan khusus dengan ijazah. Nah, itu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya hoax, Heeh. mungkin juga Harus lapor pencemaran sendiri. nama baik, lapor sendiri. Pak Jokowi harus datang ke Iya. dan itu akan polisi. kaitan dengan dokumen. Heeh. Tapi Ya. kalau misalnya hasut, enggak kan? Seolah-olah Oke. bebas lah, yang penting Ya, ya, terjadinya kerusuhan, terjadinya perbuatan. Justru soal Itu. Adili Jokowi itu Hmm. yang tampak di video dan viral itu ada orang yang katanya komisaris mana itu ya, komisaris BUMN loh itu ya. Si Anu Digaji- Sylvester. Nah, itu Oh, yang itu. malah menarik. Menarik. Itu harusnya masuk. Sebenarnya kalau mau kita lakukan, mereka lah yang melakukan perbuatan pidana. Gitu. Oke. Dari mulainya apa? Mulainya sebenarnya hasutannya Hercules. Karena yang pertama diberitakan kan Hercules. Ya. Ya. Gitu kan, soal mempertahankan keaslian segala macam, menyebut kita kepala mendasmu apa Iya, gitu ya, kan. ya, ya. Macam-macam lah. Kepalamu yang palsu. Kepalamu yang palsu. Waduh. Saya kira itu kemudian Dan memberi sekarang kalau nggak salah gelarnya udah tambah 2. apa tuh? Profesor Hercules sama Profesor Arnold. Oke. Karena mereka berdua memastikan Pasti. ijazahnya tukang asli. masak itu. Iya. Ada usulan Profesor tapi tukang masak. usulan jadi rektor aja kan. Iya. Oh iya, 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 iya. Artinya sebetulnya kita punya tabungan
ya gitu kalau memang ini mau dijadikan bahan laporan. Tapi Iya. kan kita mah nggak mau di ruang ecek-ecek kan. Iya. Oh, Yang iya, lebih iya. fundamental sajalah. Mari Setuju, kita setuju. buktikan sekarang gitu kan Ya. ijazah dan skripsinya Jokowi ini palsu. Ya, nanti orang jadi lupa ijazahnya malah ingat Lupa, Sylvester yang malah- jambak-jambak orang lagi. Nah, itu Buat sebetulnya. apa? Buat Betul, apa? setuju saya. Keren ini, guys. Itu kan ranting-ranting aja. Kita Betul. perlunya yang akar lah gitu. Betul, Kita keren. bongkar dari situ. Setuju nggak? Jadi James? saya Iya. juga begini, saya Ah. juga saya bilang itu Pak Kapolres Jakarta Pusat itu penyidiknya itu Pak Condro. Enggak, itu penyidiknya itu Kapolresnya Pak Condro. Kapolresnya, ya. Oke. Penyidiknya saya ngonem lah, gue bilang. Ah. ngonem. Kok diterima Kalau gitu? saya punya penyidik, alangkah bodohnya saya Betul. terima laporan itu. Penghasutan Saya tanya, itu. Kalau saya tanya nama siapa berapa bang lapor pasal penghasutan, apa yang bapak dihasut? Heeh. Dia diam kan? Apa coba mau dibilang sama dia hasut? Ya. Nggak ada. Apa yang dihasut? Geruduk sama rumah dia? Jokowi misalnya. Geruduk beda. Enggak, itu geruduk resmi. binatang. Oh, Orang geruduk itu binatang. Orangnya membela kebenaran. Oke. Jadi apa yang dihasut? Justru seperti Bapak bilang mereka orasi pun mereka orasi di Oh, UGM, nyanyi di gitu. kampus. Iya, di kampus. Iya. Itu gitu. hak mereka. Betul. Yang menghasut Tidak. ini LSM ini nggak tahu lulus apa nggak, sarjana apa nggak Nah. ngerti saya ini orang. Iya. Jangan-jangan ijazahnya Dan jangan Nah, itu. tidak terlepas dari ikut campur daripada aparat termasuk tolong Pak Condro. Nah. Tolong tanya lagi bagaimana caranya laporan itu penghasutan itu akan menjadi senjata makan tuan bagi Jokowi. tapi bisa di SP3 kan Pak, belum terlambat. SP3 nggak perlu biar lu lanjut. Oh, aduh. Ya, Harus dibuktikan apa yang dihasut dia. Apa korban hasut. Jangan asal lembaga swadaya masyarakat nggak perlu saya tahu bilang namanya, nanti promosi lagi. Nggak mengerti hukum kalian, betul. Iya. Ya, Ya. walaupun dia mau menghindar gitu kan dari soal ijazah dan Iya. hasutan ini, tapi karena nanti keterangan diminta kita Iya. akan tetap membawa. Betul. Ya. Itu nggak ada itu peristiwa itu, apalagi dia menyebut UGM Jogja, dia menyebut Solo, itu kan konteksnya ijazah, Iya, nggak betul. bisa gitu. Nggak Jadi bisa. kita akan tuntut terus gitu kan sampai kepada pembuktian itu yang kita Siap, yakini, yang kita yakini skripsi palsu, ijazah palsu. Tapi Karena ada, itu di Pak. TKP maaf nih, baru saya ingat barusan. Iya, Waktu ada di TKP UGM, ada beberapa orang, puluhan orang itu berseragam hitam, justru itu menghasut. Ini masih berlanjut. Ini masih berlanjut. Ya. Jihad. Lalu tindakannya apa ini? Tindakannya apa ini, udah kemas? Apa wih? Jadi sama. Jadi sama. Jangan ya, jangan. Ini aksi damai ya, damai. Yang dibilang kepada, apa yang dibilang kepada? Bakar. Oh iya. Ada ngomong begitu. Waktu di dalam Dalam waktu kampung, saya bilang di dekat ruangan pun ada. tim itu. Di luar, TPUA, berarti di luar untuk kan? aktivis yang datang situ demo itu malah berpikir ini siapa? Pakai seragam hitam lengkap Iya. loh semua lo. Ada yang di sebelahnya Nah, Pak Roy juga bilang, Ada. keluarkan katanya, Iya. kan? Loh, Padahal gila. kita santai-santai Saya aja. lihat dosennya, jadi seakan-akan memaksa untuk ada kerusuhan. Ya itu sebetulnya. Ya, Cuma nanti ada rekamannya kok, saya ada kok rekamannya Iya. orang-orang. Live, betul. Banyak Itu- channel-channel YouTube Itu lain juga yang tabungan, live. tabungan. Iya, tapi Gak usah kita laporin ya. Nggak usah. Biarin aja mereka yang lapor terus capek. ada videonya itu bilang. Ya, gitu. ya, Mungkin ya, ya. dosennya saya Tapi seret. tapi coba Mungkin Bapak, itu Mas. Karena kemarin mungkin baru saja lewat dan kita memang belum lewat ya, masih. Jadi itu menggambarkan Indonesia gelap. Gelap kan hitam. Pakai hitam itu. pakai hitam-hitam. Kan TPUA kan nggak ada hitam-hitam. Nggak kan? ada, Makanya nggak ada. Nah, tapi coba kalau saya mau tanya dari Bapak berdua ya, Heeh. kira-kira kajian hukumnya gimana? Kenapa sih bukan Yakub Hasibuan itu yang melaporkan Bapak? Kenapa harus pakai tangan relawan Iya, lah, karena Yakub Hasibuan Pradi kan, bersatu karena lah? dia lawyernya Jokowi kan. Betul. Gitu. Harusnya kan begitu. Harusnya begitu. Makanya ini untuk menghindari kehadiran Jokowi dan Oke. kehadiran dokumen Jokowi. Oke. Itu sebenarnya. Maka dipakai tangan orang lain, kemudian dengan delik yang lain. Siap. Tuh, dia maunya bermain begitu. Betul, tapi ini terkonfirmasi, Pak. Jadi kemarin kebetulan saya live ya dengan salah satu TV CNN. Hostnya kan Mbak Rifana Pratiwi. Oh iya. Iya. Rifana itu tanya juga Pak Damai kepada si pelapornya itu. Ini Pradi Joko- ini? Pradi ya, Pradi. Pradi Bersatu itu. Iya.
Bukan, ini yang dari organisasi Nusantara. yang Nusantara. Iya, Pak yang di Pak Jakarta Pusat. ya Jokowi Nah, tahu itu nggak betul. ini gitu. Mereka bingung. Ya mau jawab nggak Nah. ngerti gimana. Jadi konyol banget gitu. Dungu. Kalau istilahnya Mas Rocky ini dungu ini. Ya, mungkin Pak Jokowi nggak tahu Perspektifnya apa Pak Diel kira-kira? karena lagi di Vatikan. Jadi begini, Soal kalau mereka nggak pendapat tahu. saya itu memang harus dirahasiakan. Andai pun memang sepersetujuan Pak Jokowi. Ya. Andai sepersetujuan. Sehingga dia ingin menyatakan tidak atau iya, dia ragu orang itu. Salah nggak nih bicara? Itu. Namun kita logika berpikir kita, kalau itu tidak disetujui, Ya nggak mungkin. harus dilarang. Dia nggak Ya. berani melangkahi seorang besar mirip Ya. seorang wakil sekarang sudah presiden lah. mantan presiden. Bekas. Mantan Ya, presiden. ya bekas Oh, presiden. Bekas presiden. Artinya itu kan ketika ramai publik, ya kan nggak mungkin nggak nonton. Dari Betul. menantu, anak atau beliau sendiri, Ya. itu kan bisa mencegah, mencabut atau apa. Ya, Nggak pasti berani marah lah dong. lancang ini orang-orang ini. Nah. Ya, apabila benar pendapat bahwa ini mewakili si pengacara, ya kan pengacara adalah pengacara Pak Jokowi, kemungkinan ini kan linknya seperti itu, Ya. nggak mungkin putus, maka Betul. dia ragu. Ini boleh nggak dikasih tahu gitu loh? Bilang enggak, seperti dia tanpa sepersetujuan. Iya. Bilang ini ya tentunya sudah, dia nggak berani. Jadi ragu-ragu. Yang nggak ragu-ragu cuma kita yang nggak ragu-ragu. Jadi kan legal standingnya kan nggak jelas barang Nggak itu gitu. jelas. Iya kan? Jadi Siapa sebenarnya dia? awalnya kan tuh lawyernya yang datang ke Solo, Mhm. kemudian mengeluarkan pernyataan langkah-langkah hukum kan Ya. gitu. Berikutnya Pak Jokowi kan langsung datang tuh ke Jakarta, ketemu dengan lawyernya itu. Ya. Kemudian mereka konferensi pers dan terungkap waktu acara iNews Ya. kan gitu. Ya. Ada Sampai 4 disebut orang, 4 orang Ah. kan begitu. Berarti itu rangkaian tuh. Ya. Tiba-tiba muncul 4 orang yang dilaporkan itu oleh Relawan. Berarti Oke. sebenarnya itu rangkaian. Ya. Nggak bisa dipisahkan gitu. Lempar batu sembunyi Lempar tangan. batu sembunyi kan maksud yang tadi. Ya, gitu ya, kan. Nabok nyileh tangan kalau dalam bahasa Jawa kan gitu. Karena- Alias pengecut. Pengecut. Karena apa? Karena sebelumnya si lawyer itu bilang kan bahwa kami sedang menunggu keputusan dari Pak Jokowi. Tuh gitu kan. Jadi keputusannya ada di tangan Pak Jokowi. Maka sekarang ketika keputusannya 4 juga yang dilaporkan sesuai dengan proses, Ya. maka yang tanggung jawab Jokowi. Oke, jadi keputusannya Pak Jokowi yang dia tunggu-tunggu itu Sebenarnya suruh udah aja relawan. keluar, relawan. Oke. Tapi ini mirip kok dengan teman-teman ini ya. Jadi dia di depan kawan-kawan ya, di depan Iya. Pak Rizal, di depan Pak DL, di depan Bu Kurnia kan bilang, saya tidak akan menunjukkan kepada wartawan. Kepada Persis. Anda semua. Persis. Ternyata Nah. ternyata sebelumnya malah sudah nunjukin kepada wartawan. Jadi kan mulutnya itu kan nggak bisa dijaga ini. Sama. Ya kan gitu. Sama. Apakah ini tanda mitomania seperti Iya. Nah, kemarin? seperti yang dibilang Oke. Dr. Tifa itu. Setuju. Ya, ya, Mitomania. ya. Di video sebelumnya ya. Harus kita bahas dikasih itu. Mitomania Award. award ya. Kemarin Nobel, sekarang award. Makin banyak aja ya. Jadi gini, kalau menurut saya omongan Pak Jokowi itu yang bilang tidak saya tidak mau memberikan, Nah, ya kan? nah. Kepada mereka nggak ada kewajiban saya, Ya. mereka juga tidak punya hak untuk minta. mendesak saya. Itu sebetulnya sebuah rangkaian ketidaktahuan dia terhadap sistem hukum atau terbiasa menabrak. Karena itu sebetulnya Pak Jokowi selaku presiden mengetahui bahwa itu ada hak Publik. keterbukaan informasi, Informasi publik. Ya. Kalaupun ada nanti sanggahan, wah ini melanggar undang-undang tentang perlindungan pribadi, itu Enggak, tidak termasuk. Enggak. Nah, yang termasuk pada undang pribadi itu sebenarnya Kementerian Pertahanan. Ya. Ya. Dan itu pun masih bisa Iya. dimintakan. Nggak ada yang nggak bisa. Dia harus melakukan gugatan Betul. bahwa kami ini meminta tidak menyinggung mengenai pertahanan, tapi ada uang yang kami temuan ada korupsi. Misalnya. Ya. Nanti pengadilan memutuskan kasih, Kemenhan kasih. Ya. Itu kalau dikabulkan, ya. Ya. Karena memang itu harus dilindungi pertahanan negara. Betul. Nah, Itu ada jadi di kalau- pasal 17 dari A sampai I. beliau penyusun, dia pasti beliau tahu. Kalau saya kan Kalau pertahanan belajar. rumah Jokowi harus digituin nggak? Pak? Saya nggak tahu. Kan itu kan pertahanan negara tadi. Artinya itu Pertahanan sebuah rumah gambaran. Jokowi. Gini,
Artinya sebuah gambaran dari seorang sosok Jokowi, dia tuh tidak mau tahu hukum. Dia bicara itu, jadi ada dua alternatif nih ya. Opsi bahwa dia tidak mengerti atau memang terbiasa nggak ada urusan. Pagi beda, besok beda. Nah, iya. Ya kan? Apalagi victim juga. Esok Disalahin orang. tempe, sore delay atau kuali atau esok delay, sore tempe. Jadi Kalau dia terbalik memang. Iya, iya, iya. Jadi saya ngajarin Pak Jokowi nih, sebetulnya dia lebih tahu karena pengesah undang-undang presiden dengan DPR. Iya. Ya kan? Ada istilah dalam teori itu fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu, walaupun ditinggal di gunung tidak lulus Harus SD. tahu. Iya. Ya. Nah, kalau bahasa Latinnya presumptio iuris de iur. Semua harus tahu, apalagi seorang Jokowi presiden. Ya. Minimal SMA lulus kan? Ya. SD nggak lulus, hidup selamanya. belum tentu lulus. Oh ya itu panjang lagi itu nanti. Nah, ilustrasi saya sesuai Yaya harap. Itu dia tinggal di sebuah pegunungan, seorang yang nggak pernah ke kota kabupaten. Tapi hukum ada Paling di situ. kecamatan. Hukum Ya. ada. Ada Harus sebuah tahu. hukum, ya kan, undang-undang atau apa, terbit, dia dianggap tahu. Ya, Apalagi betul. seorang yang minimal SMA, iya. umpamanya. Kan S1-nya kan palsu. Jadi saya SMA. Pernah sekolah lah. Kalau Bang Egi bilang, Jokowi nggak pernah sekolah, nggak punya ijazah. Karena asas legalitas dia bicara, saya benarkan. Cuma menurut saya, Bang Egy itu cukup ekstrim. Dia berasal asas legalitas, maka saya jawab kan di beberapa video. Ini asas legalitas, ya kan? Tapi menurut saya, paling nggak SMA lulus. Tetap saya nggak pernah bilang S1 lulus. Tapi lulusnya dengan cap yang aneh itu. Ya, Aneh dong. dong. Ijazahnya Namun aneh. ada misteri. Tangan Iya. saya kan begini. Ah. Tadi teman sekelas, ya kan yang melegalisir pun tidak pernah lihat ijazah SD, SMP, SMA dengan keanehan plus tadi, Betul. ya kan? Nah, nggak usah diulang lagi durasi kan, saya kan. Ini belum ngomong banyak. Udah ribut soal durasi yang sono ya. Tapi lo juga sebelum ke situ ya. Memang kalau dalam bahasa istilah Jawa tadi kan ada nabok nyilih tangan. Ya toh, Ya. esok delay sore tempe. Ya. Ini ada juga kacang mongso ninggal no lanjaran. Jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oh, Sama sekarang lagi viral ini. Anaknya bilang soal konstitusi. Buah fufu fafa ya. Iya ini buah-buah. Bilang soal ijazah konstitusi. juga ya. Iya, persoalannya. ijazah. agak aneh ya. Aneh. Oh, kan langsung netizen langsung teriak semua. Oh, anak haram konstitusi aja ngomong konstitusi. Waduh, luar biasa. Tapi ini menarik nih, saya kembali ke yang tadi ya, kembali ke masalah hukum. Oke. Nah, yang terjadi di Surakarta ini menurut Bapak seperti apa? Karena kan sedang berlangsung gugatan lain nih. Mengenai ijazah juga nih. Ya, Dokter Taufik ini ya. Ya, Gitu Dokter ya. Taufik. Ya, Saya Tetapi kenal. ada kuasa hukumnya lain, bukan si Yakub yang Ya, ngomong. ya, ya. Tetapi ada nih pernyataannya bahwa wah kami memang meminta ini harus dimediasi. Gitu. Ya, ya. Pernyataan ke wartawan. Silakan mau nanya sama siapa? Nah, kira-kira Bisa siapa? lah. Saya bebas Saya aja dulu. nih, ahli-ahli hukum semua Ahli hukum, soalnya. ahli hukum nih. Nah, Nanti disambung ya. kenapa dia nafsu sekali pengen mediasi itu, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya ya itu tadi ya tidak sama kata dengan perbuatan. Jadi bukan hanya Jokowinya, termasuk juga kuasa-kuasa hukum dan sebagainya akan sama. Betul. Padahal dalam proses sejarahnya, itu kan proses hukum yang terjadi di mana TPUA itu terlibat, itu kan sudah terjadi hal-hal yang sama, Oke. gitu kan. Hayo Pak Jokowi datang sendiri, Ya. gitu kan. Ya. Tuh namanya di forum mediasi itu prinsipal, gitu Ya. kan, yang Harus harus datang hadir, sendiri ya. sendiri. Bahkan hakim sudah cari solusi lain, kalau enggak pakai apalah video nanti apa pakai gitu Zoom, kan, misalnya. Zoom gitu kan, Nah, ya. supaya ada itu di forum mediasi itu Profil profil dan figurnya Pak Jokowi. Ya. Nggak pernah ada di Ya, sidang-sidang di sebelumnya. sidang-sidang sebelumnya itu nggak ada itu, gitu kan. Berarti Yang kita luruskan lagi, Pak. NO itu bukan menang ya. oh tidak. Seperti mereka bilang, saya 2 kali menang, Itu kata kita Yakub kita DKK. sebutkan penyesatan hukum, pembodohan publik gitu ya, dengan bahasa tadi menang dari mana kan gitu. Secara semua proses yang terjadi tidak ada yang menang dia gitu. NO. Yang NO yang terakhir Ya, gitu kan, Niet on Pangkelang Verklaar itu ya, itu tidak diterima. Berarti bukan menang. Kalau tidak diterima bukan menang, Oke. bisa masuk kembali gitu Ya, kan, ya, bisa ya, betul. karena itu NO itu sama dengan ya
kembalikanlah, ayo. Ya. Istilahnya Gigit, sama aja. perbaikilah. sama aja pengadilannya mau lari gitu. Sebenarnya kuncinya itu Ya, Maka ya, sangat ya. mungkin ini gitu Bang Mike ya. Ya. Kemungkinan juga nanti yang di Solo itu NO lagi. NO lagi? Karena ini sudah jadi budaya gitu ya. Oh. Budaya hukum yang dijalankan oleh Jokowi supaya tidak masuk ke ruang pokok perkara. Karena masuk ruang pokok perkara itu bukti-bukti harus Harus diadu. Termasuk ijazah. Termasuk ijazah karena Oke. dua pihaknya harus sama-sama Membuktikan. membuktikan. Jadi salah kalau dia mengatakan bahwa siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Oke. Itu kan seolah-olah karena kita yang mendalilkan si penggugat harus membuktikan. Oh enggak, Iya, penggugat dan tergugat Sama-sama dua-duanya harus membuktikan. membuktikan. Oke. Gitu. Tapi apa mungkin mediasi yang dia maksud itu bukan mediasi di dalam pengadilan nih? Nah. Udahlah, kita damai-damai aja lah. Mau Ya, apa? Mau menghadap pada Ya. lu besok. Udahlah, kita damai-damai aja lah. Mau apa Tanya sih? Pak Damai itu, Ya, Bu Damai. kira-kira gimana, Pak? Maksud mediasi itu termasuk salah satu nama bapak ini Damai. Ayo. Ya, maunya mediasi ini apa sih? Bukan damai, Pak. Damai. Damai. Sama itu bahasa Sama ya? Batak aja Lain itu. ya. Bahasa Bataknya damai, arti bahasa Indonesia damai. Jangan sampai juga Pak Janes damai itu maksudnya nanti kayak yang di Parcok itu, ya kan? Damai. Anak-anak. Itu lah mana? Kalau pardamaian gimana, Pak? Tadi kan Ya, damai aja. Pardamaian. Itu lagunya si Oma Rama. Perdamaian. Oh. Perdamaian. Jadi menurut saya tadi dia ini lepas kontrol juga, entah ragu-ragu atau apa. Tapi dia berani bicara begitu, kecuali ada sanggahan, ya kan? Jadi memang sudah ada tekad kuat. Maka tadi kembali semuanya menunjukkan Jokowi sudah rapuh. Dengan kita bisa tembus karena rapuh. Ya. Karena bukan apa, kita kan merasa ada ancaman dari sebuah kelompok premanisme ya paling enggak ya, supaya kita nggak hadir tentunya. Betul. Karena katanya akan di bla bla bla. Ya. Sehingga pagi-pagi saya buat tulisan bahwa ketua sebuah organisasi tersebut itu penasihatnya ketua kami. Dan ini bukan urusan antara Jokowi dengan TPUA, jangan salah. Ini urusan bangsa semua. Dan Ya. kami di sini bukan mencari musuh, tapi mencari kebenaran. Persis. Itu tulisan saya untuk mengantisipasi. Semuanya kita harus upaya, nggak pengen belagu-belagu, pengen nantangin, apalagi itu kampung orang, Betul. ya kan? Sama Ke jadi Jogja ke kampus. Kalau beliau ini provokasi kan itu bukan alumni UGM Ya. usir. Mungkin saya terusir. Ya. Tapi alhamdulillah beliau mendukung. Tapi itu demi kan kebenaran. kampungnya beliau juga, Dan UGM. apa lagi? Beliau ada depannya kan ada RD kan. Ya. Itu kalau kita nggak dikasih pintu sama beliau, ya kita tuh nggak bisa. Ya. Yang lain pro ke sana, Ah. yang asli Pro nalar kesini. sakit umpamanya Iya. nggak tembus. Cuma karena ada beliau gigi, Ah. kita salut lah. Saya Ya, nggak di depan nggak di belakang, Ya. menyampaikan kita terima kasih. Tapi bahwa- kalau ada mediasi permintaan mereka, Nah, itu yang aneh. Itu nggak perlu begini, dibilang. Pak, begini, Pak. Kalau misalnya mereka mau memberikan mediasi dengan catatan, tolong mengaku kesalahan ini ijazah aslinya. Nah, saya nggak mau bicara dulu Nah, itu. saya kayak gini, Nggak harus mau, nggak mau. Verifikasi. Nah. Tetap harus diverifikasi. Iya. Karena Nggak ini, bisa. karena nggak mungkin. Oh, yang dia apa yang kita nih? Yang Oh, itu Solo jadi itu. begini. Oke, saya itu kan beradu-aduga. Ya. Prejudice. Oke. Begini, menurut saya itu dia tadi tuh entah dia sebagai pura-pura lepas kontrol, ya kan, mau mancing, ya kan, sebenarnya nggak ini. Pura-pura baik. Jelaskan dia tuh. Sekarang lihat dia dipecat apa enggak dari tim. Kalau enggak kan berarti kan Berarti hampir sesuai. sama. Ya. Sesuai Hampir sama arahan. sama yang tadi tuh. Iya, iya, iya. Ah, gue boleh bilang iya nanti. Nah, gue bilang enggak, ya kan? Nah, pokoknya dia nggak mau jadi tumbal lah, ya Tapi kan? soal lawan tadi saya kira benar Mas Mike gitu. Jadi ini juga kita ya mewakili juga Pak Rizal dan juga Dr. Tifa dan juga Dr. Ridwan itu yang dilawan itu sebenarnya bukan hanya TPUA. Yang dilawan itu bukan cuma kami, gitu. Yang dilawan itu masyarakat. Iya. Ya, Seluruh Indonesia. jadi makanya minggu ini ya Iya, ketika ada deklarasi di Gedung Juang Rabu, ya, Rabu. nah, Hari Rabu. nah ini begitu itu kita akan memang disitulah kita tuh mengumumkan ya tujuannya adalah bahwa ini Milik musuhnya bersama. itu milik bersama. Betul. Jadi, dan kita juga berterima kasih ya Pak Reza. Iya, ya. iya, Pada setuju. lebih dari hari ini mungkin sudah sekitar 600-an ya orang yang menandatangani petisi membela itu ya kepada Ya, ya. kami semua. Dan jangan lupa ya kami tidak
membuka kotak sumbangan ya, apalagi menuliskan nomor rekening gitu ya, kayak yang itu norak banget itu ya, gitu ya. Enggak. Dan kalaupun ingin membantu kami ya Pak namanya, bantulah dengan doa. Ya kan? Apapun agama kita, apapun agama Anda, kepercayaan kita cukup dibantu dengan doa. Insya Allah ini perjuangan masyarakat semua bersama. Ya, dan semoga kriminalisasi ini berakhir ya, Pak. Oh iya, ini jelas kriminalisasi. Yang jelas kriminal dia. Oh gitu. Harus Jadi terjadi itu. Iya. Soalnya kriminalisasi ini juga sudah berujung pemanggilan Pak Damai ke Mabes tadi, ke Barreskrim. Ya, sedikit-sedikit aja lah Pak. Jadi Coba gini. kira-kira apa sih yang terjadi Jadi gini, tadi? saya lanjutkan dulu yang tadi. Ya, kan? Nah, dia diberhentikan nggak? Kalau berhentikan, itu juga walaupun diberhentikan, secara politis belum tentu. Seolah nggak mau. Ada Ya. tadi Ya. ternyata bikin nama jelek, berhentikan aja. Berhentikan disuruh mundur aja. Iya. Ya. Jadi itu jelas tanpa dia minta seperti itu ada memang ketentuan, ya kan? Ketentuan dari bukan undang-undang tapi dari Mahkamah Agung itu memang harus ada mediasi. Jadi dia nggak perlu sampaikan itu, Ya. gitu. Berarti kan dia udah mulai kendur, Ya. harus biasa di atas terus, Ya. ya kan? Banyak nih gejala-gejala ini ada apa namanya? Kekuatan mereka sudah mulai luntur ini, Ya. itu banyak tanda-tanda. Betul. Roy, ya kan? Ditakuti TPY ini tetap datang ke rumah, ya kan? Iya. Bisa jebol. Ini kan musuh beratnya semua nih yang dua, Oh iya. ya kan? Yang dua yang hadir itu, Ya. itu kan musuh berat. Sampai bisa ke rumah itu kan udah suatu pelecehan bagi Iya. sebuah kerajaan. Oh. Dinasti. Ibaratnya nih Pak, ibarat. Istana Kutai Utara. Ya, toh? Nah, Ya. dan bisa Istana menggugurkan Jebol. efek-efeknya selain terbongkar semua. Ini kan tanah di 1,2 hektar bisa dicabut dong Oh, Pak. iyalah. Itu kan syaratnya Oke. terhormat Perpres tersebut. Jadi semua itu bahkan ya mungkin ya Gibran juga turun, Kaisang hancur, keluarga hancur semua. Tas-tas disita semua, tas-tas yang mahal-mahal itu. Saya Kalau hanya bilang sudah- satu kata, Pak. Apa? Amin. Oke. Yang barusan yang tadi dipertanyakan ya. Yang soal mengenai- Solo. Nah, Solo ini juga itu kebetulan kan teman kita juga. Nah, Itu pernah jadi klien kami TPUA ketika intervensi pugging terhadap Rocky Gerung yang masalah nggak boleh. Saksi ahli. Rocky kan bilang bajingan tolol. Ah. Oh, bajingan Dia tolol. mau melarang Rocky bicara. Nggak boleh bicara. Ya kan? Maupun monolog, Ya. dialog. Ya kan? Ya kami kan semua kan biasa orasi di ini. Iya. Termasuk Pak Hakim nanti kalau pensiun. Mungkin ada yang lagi suka monolog sekarang gitu loh. Oh iya. Monolog kok bohong. Itu bohong juga itu monolog yang dislike-nya lebih banyak daripada yang like. Oh, iya. Klien kami, klien kami. Satu Gibran orang lah. lagi ada tokoh politik, dua itu jadi klien kami di PN Selatan. Ya. Alhamdulillah kita menang. Kalau ini menang beneran bukan NU. Iya. Oke. Kalah dia banding tuh. Kalah lagi kasasi. Kita udah nggak peduli karena kita udah merasa udahlah. Rocky kan juga ada pengacaranya itu Iya. dari LBH. Iya. Nah, teman-teman kita juga aktivis. Jadi itu memang bukan orang baru di lingkungan kita. Nah, sebenarnya ada kasus lagi nih ijazah palsu tim Nah. TPUA katanya. Iya. Pengacara TPUA ternyata ijazah palsu. Nah, itu kasus Permasalahannya, lama. Iya. kenapa cepet amat itu? Iya kan? Ya. Kan beda kan? Padahal hukum itu kan equal. Iya, harusnya. Oke? Ya kan? Kita nggak ada masalah, ini berarti bohongin TPUA. Iya. Ya kan? Iya. Pakai ijazah palsu deket-deket TPUA. Nggak boleh. Si Zainal Yang itu boleh ya. tuh Pak Rismon, Pak Ya. Roy, Dokter Tipa. Kalau Ya. yang jelek-jelek nggak perlu, kita nggak ada masalah. Betul. Ya kan? Tapi ijazah palsu yang sono susah banget ya. Susah banget. Satu Untuk komparasinya, satu susah. ya kan? Pas lagi momen dia gugat, ya kan? Sepertinya tuh pengen nunjukkan tuh. Kalian yang palsu. Nggak ada urusan sama TPUA. Ya. Nggak ada urusan. Oke. Nah, untuk penutup aja Pak, soal Barreskrim tadi gimana? Mungkin netizen juga udah penasaran. Ini kok Bapak bisa diajak- tahu nih, saya bingung Bapak ya. diajak ke Barreskrim untuk Aduh. apa sih? Hah? Untuk apa sih tadi Bapak ke Barreskrim? Nah, pertanyaan, apakah benar pernah mengadukan? Nah, Saya Oh, bilang iya. pernah, ya. Terus dilihatlah di situ, pas lihat betul nih. Saya pikir nih saya mau tetap lurus Oke. karena lebih pandai di bidang digital. Saya kan gaptek dan informasi kelengkapan fasilitas pasti mereka, ya kan. Walaupun tidak seperti itu, kita nggak mau pengen disalahkan, harus objektif. Ya saya akui, ini memang konsep saya Pak. Nah, Pengaduan ini. Cuma yang memasukkan ya
Ada tambahan lagi? Ada Pak, 3 kali saya jujur aja. Ada, cuma saya nggak pernah hadir Pak. Ya. Karena saya anggap yang materi yang pokok ini kan saya yang buat. Setuju, ya. Ya, kalau nambahin itu kan Bisa, dapat dari Om kapan Roy, dari apa? ya. Berapa kali? Kalau nggak salah 3 kali Pak ya. Iya, Itu 3 siapa kali. yang bawa? Ya Rizal Fadilah. Ya kan? Mm-mm. Nah, ditanya lagi, kok nggak ikut? Itu nggak perlu Pak, ya kan? Oh berarti situ ceritanya apa namanya senior? Enggak juga, kami sama semua, ya kan? Yang senior itu Profesor Egi, ya kan? Nah, gimana? Nah, kurang sehat. Memang saya juga kemarin ke Surabaya kan, nah, bahkan fotonya pun saya kasih lihat. Nah, ada infusnya. Ya. Ada teman saya juga mantan menteri itu saya kasih. Ya. Saya kasih telepon, nah ternyata dibuka, memberitahu bahwa ini saya lagi ada acara loh. Pas kebetulan beliau yang ada punya waktu, Bang Egi tidur. Ya. Nah, jadi nggak pernah ketemu, itulah takdir, ya kan? Ya, ya, ya. Nggak ketemu bicara maksudnya. Ya, ya, ya. Nah, jarak jauh. Ya, cukup. Ya. Oke. Jadi tapi kita tetap optimis ya Pak ya. Optimis Optimis. bahwa pengaduan Kemenangan. kita yang di Barreskrim itu diproses terus. Nah, kalau melihat intrinsik politik tadi, kelemahan. Mm-mm. Kalau sebutnya Pak Roy Solo ya, saya Ya. ikut aja Solo ya. Nah, ini agak melemah. Oke. Mungkin mudah-mudahan saya berharap karena tadi tuh istilahnya kan ya cuma ngobrol-ngobrol aja, Ya, ya kan. Barreskrim pengen kenal mungkin sama Ya. pengurusnya. Ini koordinator siapa nih, ya kan? Mungkin dilihat baju Ya, ya. hitam di Solo ada, ya kan? Oke. Tapi nggak pernah muncul, Ya, baru ya sekarang kan? kenal. Nah, nggak pernah muncul. Ya, saya pikir kan ya kita bagi-bagi tugas lah. Ya, Ya kan? ya, Tapi juga sekali lagi kok kita itu selalu ada perjuangan ini memang tidak akan putus ya. ya. Saya Tetap tadi optimis juga, ya, Pak. saya tadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk juga pada kelompok yang kebetulan saya hari ini pakai baju ini. Oh, Ya, apa itu Pak? Ini biasanya ada aja di slanker luar ini. Tapi Enggak. nggak usah dibuka ini, Pak. Oh enggak, kalau Nggak usah enggak, dibuka. enggak boleh dibuka. Oh, maksud saya biasanya Biasanya dibuka lagi, Pak. Slang. Pornografi. Ya, minggu ini kan kebetulan kan Bunda Yvette kan baru saja wafat. Oh, Ya, selain jadi selain, kita selain. kami tadi ngumpul ya gitu sekaligus mendoakan beliau almarhumah. Tapi juga kita mengucapkan terima kasih kepada Slang. Slang itu juga mendukung perjuangan Mendukung, kita. ya. Ya, gitu. Bahkan dalam nyanyinya kemarin kan juga ada lagu yang anak numpang orang tua nebeng gitu ya kan gitu. Nah, itu kan jelas yang mau nebeng itu yang juga masih bermasalah dan kakaknya yang nebeng itu masalahnya juga sama. Soal Oke. ijazah juga. Dan harus kita bongkar semua. Harus Pak, ya. dibongkar. Jadi Slang juga terima kasih. Kita akan membongkar yang Oke. tidak benar itu. Kira-kira panggilan beliau bisa datang ya? Karena itu fansnya banyak gitu. Oh iya, Iya. iya, Iya, luar biasa betul, betul. pokoknya nanti. Sedikit kalau Ya, terakhir betul. nih, kalau yang tadi Pak Damai sampaikan gitu kan soal Barreskrim mulai melangkah, itu juga memang tekanan kita harus begitu. Karena kok bisa yang laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan gampang gitu kan Diproses. diterima dan seperti mau diproses, kita yang sudah lebih dini gitu kan ke Barreskrim ini bahkan bukti-bukti kita lebih banyak gitu kan, peluang-peluang orang yang bisa diminta keterangan juga lebih banyak misalnya, lebih mudah lah Ya. gitu kan. Mungkin untuk bisa mungkin lakukan. di Barreskrim ada truk yang kecelakaan itu mungkin jadi macet jalannya. Padahal kita bilang masih ada celah loh. Nah, gitu. itu. Gitu. Ya. Maksudnya. Tapi saya cukup optimis sih, karena kemarin Barreskrim juga menolak ya. Dari Laporan sisi itu, laporan ya. yang satu lagi itu, Ya. Pradi bersatu itu. Mudah-mudahan ada pergeseran. Siap. Yang pastinya kalau presiden masih Jokowi, mungkin saya tadi nggak dipanggil, Langsung ditang. ya kan? Nah, ya kan, bahkan saya mungkin ya, nggak mungkin lah kalau. Iya. Dan kalau dia tidak lemah juga mungkin dia tidak akan melaporkan ini karena akan membuka aibnya sendiri. Ya. Ya. Ya kan? Ya saya rasa emang sudah ada waktunya nih. Mudah-mudahan Wis doa-doa. wayahe. Oke. Wis wae. Ya, nogo dinone. Ya, Gitu. ya, ya. Gimana Pak Janes? Ya. Tutup. Kalau saya begini Pak, terima kasih kedatangan semuanya kepada Kok, para kok ngikutin kedatangan Karena kayak bapak-bapak- bapak-bapak, ibu-ibu, Para-para. gitu. itu para itu udah kayak si Gibran. Oke, Ini. gimana? Saya lihat cerita mereka, nah, jadi saya lihat betul-betul mereka optimis Aha. 30%, Hmm. ya pesimis 70%. jangan 30% juga. Oh. Yang notabene-nya yang 40 itu masih ngambang tergantung Oke. situasi. Oke. Jadi saya lihat nih, begini Pak. Kok ngambang kayak Pak Prabowo. kayak kodok aja ngambang. Ngambang, 40% ngambang.
masih lihat situasi nih gimana. Karena karena Pak Kapolri sekarang jelas hubungan dengan Jokowi nggak usah saya terangkan lah ya. Kayak mana yang pernah jadi di Solo bekerja Geng Solo. sama, Geng Solo. Jangan. Tetapi ini udah saatnya untuk keterbukaan dan betul-betul harus dilakukan segala kesalahan-kesalahan Pak Jokowi harus dibongkar. Ya. Oke. Betul-betul ini sebenarnya. Kalau memang tidak sanggup Kapolri, DPR Komisi 1 siap untuk memanggil Kapolri. Harus. Komisi 3, Pak. Komisi 3 Komisi kalau 3, Kapolri. maaf. Saya salah. Ya, Komisi nggak 3 apa-apa. kalau Kapolri, maaf. Dia komisi harus nomor 1. Komisi 3. Komisi 1. Komisi 3. Komisi uangnya harus nomor 1 komisinya. Bukan itu masalahnya. Kalau tidak sanggup Komisi 3 memanggil Kapolri, ini masih ada pengharapan terakhir bagi Bapak ini. Bagi rakyat Indonesia, jangan cuma hanya bicaranya Omong-omong. Dewan Perwakilan Daerah. Itu DPD. yang belum pernah melakukan aksi untuk membela rakyatnya. Tolong di sini DPD segera mengambil langkah-langkah untuk membantu tim TPUA. Laporan polisi mereka terus langsung dilanjut. Itu aja Pak, saya pesan saya. Supaya terlihat betul-betul pengabdiannya DPD dan Ya. manfaat DPD untuk rakyat Belum Indonesia. pernah satupun sejarah DPD membela rakyatnya. Tolong ini satu statement pertama Siap. buat DPD. Oke. Saya minta tolong kepada Ketua DPD Bapak Sultan. Sultan Najamuddin. Najamuddin yang pernah bermasalah agak kiri suruh waktu pemilihan. Ya. Tolong Pak. Saya tahu Dibongkar itu. lagi. Ya, terima kasih itu aja oke. saya. Jadi Sebelum terlalu dalam. Kemarin tuh kita Ya. ke DPD. Oh ya. Jadi sudah mau- Ya, Pak Rizal juga ke sana. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan dokumen resmi gitu Ya. kan tertulisnya yang itu menjadi bahan bagi DPD untuk bisa melakukan sosialisasi gerakan kita ini Ya. gitu Oke. kan untuk bisa membongkar ijazahnya dan skripsinya selalu dua Pak. Ijazah dan skripsi ya. Ijazah dan skripsinya dengan dugaan sangat kuat sekali palsu. Wah, Oke, keren. Jadi guys, terima kasih semua kepada Pak Damai Lubis, Pak Rizal Fadilah, Pak Janes dan Pak Roy Suryo. Siap. Dan terima kasih. Itu kesimpulannya. Berarti Bareskrim sudah berjalan. Pengadilan di Solo sudah berjalan dan semoga tidak NO lagi. Dan semoga mediasinya didatangi oleh Pak Jokowi. Nah, ini bakal keren sekali. Dan semoga Yakub Hasibuan mau diwawancarai dan berhadapan dengan Pak Roy Suryo. Kapan-kapan lah. Harus. Pasti diajak TV, ya diajak seperti siapa. yang Yakub tiga dong yang enggak, datang dong. seperti tiga kami itu kan bahkan berempat kami dulu pernah di Santana bareng-bareng waktu di Ya. UC ya kan. Kami bertiga juga tampil live di TV ya kan. Ya. Saya, Dr. Rismon sama Dr. Tifa ya kan. Tinggal Itu kan dokter Yakub nih yang belum nih. Belum dokter dia ya. Belum dokter, nggak ada ijazahnya. Dan yang keempat, kita sangat berharap kepada Pak Sultan Najamuddin sebagai ketua DPD supaya rakyat Indonesia ini melihat Ya. manfaat dan kegunaan DPD untuk rakyat yang sebenarnya. Amin. Nah, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di share dan di komen. Apakah kamu membela TPUA Ya. ataukah kamu membela keraton? Bukan keraton ya, raja Jawa. Bukan keraton. Kalau keraton beneran ya Pak ya. Raja-rajaan. Raja-rajaan. Dan nggak perlu bikin bot untuk nambah-nambahin like ya. Oh iya. Nah, itu kayak yang si Fu Fafa itu. Tapi nggak tadi perlu itu. ada pejabat belum lama saya baca ingin mengusulkan bagaimana Surakarta menjadi suatu Daerah daerah istimewa. Nah ini urusannya Pak Roy yang jawab. Ya, nanti Itu- di episode berikutnya Pak ya. Jawaban saya satu kata aja, jas merah. Oh, Jangan sekali-sekali mengenal sejarah, tolong belajar sejarah dulu. Jas merah. Oh, itu. Dan jangan lupa jangan sejarah doang. Jangan iya. lupa nonton lagi besok Oke. podcast Sentana episode berikutnya. Iya, siap. Thank you semua. Oke. Yuk, Pak. Makasih. Terima kasih. Apa, Mas?